Kiamat tiba, zombie merajalela, saat orang lain memunguti sampah di reruntuhan, aku malah membuka toko serba ada 24 jam di tengah kiamat. Air mineral ku jual 5 gram emas, antibiotik 50 gram, wajan anti suara 500 gram. Semua orang bilang aku gila. Sampai aku menyelamatkan seorang gadis kecil yang tergigit dengan sebatang serum. Seluruh kota yang gila mulai mendulang emas untukku, dan pria berjas putih itu tersenyum dari balik siaran radio. Penjaga toko, keteraturan yang kau jual mengganggu permainan evolusiku. Sementara itu aku sedang memakai headphone peredam bising, mengelap noda di meja kasir dengan kain lap, sama sekali acuh pada kawanan zombie 10 cm di luar kaca. Menyebalkan, kulepas headphone, memandangi noda di pintu kaca. Lebih menjengkelkan dari keterpaksaan berurusan dengan gangguan obsesif kompulsif. Jendela baru saja dibersihkan kemarin, apa kalian sama sekali tak punya kesadaran kebersihan umum? Lalu kuambil sebotol semprotan biru tanpa label dari bawah meja, mengarahkannya ke kawanan zombie di luar, lalu menekan tombol. Kabut biru pucat menembus kaca. Zombie yang tadinya bergolak seketika membeku, kemudian buyar ketakutan seperti bertemu musuh alami, tunggang langgang melarikan diri. Area 10 meter di depan pintu langsung bersih seketika. Sistem memberitahu, pembersih pengusir iblis versi percobaan, berhasil digunakan. Stok terpakai 1, sisa 99. Tepat saat itu, suara getaran lemah terdengar dari arah pintu. Pintu otomatis terbuka lagi. Seorang pria penuh lumpur merangkak masuk. Lengan kirinya sudah hilang di balik jas compang-campingnya. Tolong. Wajahnya pucat pasi, mengerahkan sisa tenaga merangkak menuju meja kasir. Matanya yang dipenuhi pembuluh darah merah menatap tajam sosis panas di rak penghangat. Air makanan. Tangannya yang kotor terulur hendak meraih ujung celanaku. Aku mundur selangkah, mengelak dengan tepat. Nada bicaraku datar dan formal. Selamat datang. Toko ini tidak menyediakan kredit. Mengotori lantai akan dikenakan biaya kebersihan. Pria itu terpaku sejenak, lalu dengan panik merogos aku. Aku punya uang. Ia mengeluarkan dompet kulit basah, meraup segenggam uang kertas yang belepotan air hujan, dan meletakkannya di meja. 10.000, 100.000, ambil semua, beri aku air dan obat penghilang rasa sakit. Aku melirik uang kertas itu seperti melihat sampah. Maaf, toko ini tidak menerima kertas bekas. Kau seharusnya tahu nilai tukar sekarang. Lalu kutunjuk layar elektronik di atas meja kasir. Di sana teks merah darah bergulir. Nilai tukar hari ini, 1 gram emas 1 poin. Air mineral 500 ml 5 poin. Mie sapi rebus kemasan mangkuk 10 poin. Antibiotik dasar 1 butir 50 poin. Pria itu, pupil matanya mengecil, tiba-tiba merenggut kalung emas di lehernya. Kalau ini, bisa tidak, aku mengambil kalung emas itu, meletakkannya di atas timbangan elektronik. Lampu merah menyala sekilas. Emas 24 karat, 52 gram. Dikurangi biaya administrasi 10%, setara 46,8 poin. Ditambah biaya kebersihan 5 poin. Saldo yang dapat digunakan 41,8 poin. Air dan obat, sekarang juga, teriaknya serak. Aku berbalik, mengambil sebotol air mineral, lalu dari dalam kotak terkunci mengambil sebutir kapsul merah. Air 5 poin. Kapsul darurat adrenalin 35 poin. Sisa 1,8 poin. Saran saya beli sosis saja. Seulas sinar kemasan mengalir masuk ke mesin kasir saat kusapukan alat pindai ke kalung emas itu. Transaksi selesai. Pria itu menyambar kapsulnya, menelannya, lalu meneguk air mineral dengan rakus. Darah dari lengan buntungnya langsung berhenti. Ia menyobek bungkus sosis dan melahapnya. Ini keajaiban. Kau, sebenarnya apa? Aku memasang kembali headphone, mengelap meja yang ternoda. Hanya kasir. Panggil aku Sumo. Waktu makan sudah habis. Pelanggan berikutnya akan datang. Pria itu menoleh. Di balik pintu kaca, zombie kembali berkumpul. Di belakang mereka, beberapa orang bersenjata dengan tatapan lebih beringas dari zombie. Hujan reda, tapi bau darah di udara justru semakin tajam. Pria berlengan buntung bernama Wang Qiang itu tak berani berlama-lama di toko. Baru lari 50 meter, ia sudah dihantam jatuh oleh beberapa bayangan hitam. Kepala botak berwajah penuh luka bernama Brother Dao, bos preman lokal, memimpin. Ia menjilati sisa minyak di bungkus sosis, matanya menatap serakah ke arah toko. Brother, ikut aku, kita rampok saja. Kalau pemiliknya tidak tahu diri, cincang saja buat umpan zombie. 7-8 pria kekar menginjak toko dengan senjata berkarat. Suara bel, ding dong, berbunyi. Kepalaku bahkan tak terangkat, terus mengelap meja. Pelanggan yang terhormat, silakan lap sepatu dulu. Keset di depan. Brother Dao menendang rak barang hingga roboh. Kantong-kantong keripik kentang berserakan di lantai. Ia menginjak keripik itu, menggebrakan goloknya ke meja kasir. Lap sepatu kepalamu. Keluarkan semua makanan, rokok, dan arak. Lagu jazz masih mengalun. Kuhentikan gerakanku, mendongak, menatapnya dengan tenang. Kerusakan keripik kentang, 15 poin. Biaya perbaikan goresan meja, 50 poin. Biaya kompensasi pelecehan verbal pada staf, 100 poin. Total 165 poin, hanya menerima emas. Bagaimana Anda akan membayar? Keheningan melanda seisi toko, lalu meledak dalam tawa liar. Brother Dao menjambak kerah bajuku. Bau mulut menyeruak. Bocah, lihat golok di tangan Lauzi ini. Percaya tidak aku cincang kau jadi umpan mayat hidup? Aku terseret hingga ujung kaki terangkat dari lantai. Wajahku tetap tanpa ekspresi. Aku berkata pada udara kosong, sistem, picu pelanggaran tingkat 1. Ancaman kekerasan pada staf. Peringatan, terdeteksi aksi kekerasan.
Pelanggaran tingkat 1. Mengeksekusi rencana, pengusiran fisik. Suara mekanik yang dingin meledak di benak semua orang. Lampu langit-langit terbalik, memperlihatkan mesin turbin mini. Berdengung, gravitasi tak terlihat yang mengerikan turun. Brother Dao berlutut, tempurung lututnya remuk, menjerit kesakitan. Semua anak buahnya tertelungkup tertindih ke lantai. Organ dalam mereka serasa akan terperas keluar. Senjata-senjata mereka berubah bentuk. Aku merapikan kerah baju yang kusut, mengambil alat pindai, berjalan ke arah Brother Dao. Sudah kubilang, toko ini melarang kekerasan. Aku berjongkok. Alat pindai itu kulewatkan di depan wajahnya yang ketakutan. Menurut peraturan ketiga, perampok akan disita semua barang berharganya dan masuk daftar hitam. Dari sakunya kukeluarkan sebentuk cincin emas, 2 gigi emas, dan sebuah jam Rolex. Cincin emas, 4 poin. Gigi emas, 8 poin. Jam tangan tidak mengandung emas, tidak diterima. Penyitaan berhasil, menutupi saldo 165 poin. Sisa 30 poin dianggap gratis. Aku berdiri, menjentikan jari. Buang. Gravitasi seketika berubah menjadi kekuatan melontar. Brother Dao dan anak buahnya terpental seperti peluru meriam keluar dari pintu listrik, terhempas ke jalanan berlumpur. Pintu kaca menutup. Papan kayu kecil di atasnya bergoyang. Jam operasional, 24 jam, kecuali saat membersihkan sampah. Aku mengambil sapu, menyapu kepingan keripik kentang. Membuang makanan, sungguh memalukan. Di luar, Brother Dao yang patah kakinya menggelepar dalam genangan air lumpur. Dalam kegelapan, mata hijau zombie yang tak terhitung jumlahnya mulai menyala. Ia mengetuk pintu kaca dengan putus asa, sama sekali tak berguna. Aku kembali ke meja kasir, menyobek bungkus mie sapi rebus, menuangkan air panas. Uapnya mengaburkan wajahku. Pagi berikutnya, hujan reda dan langit cerah. Darah di depan pintu toko telah dibersihkan oleh sistem. Hanya tersisa beberapa kerangka sisa gigitan zombie di kejauhan. Aku duduk di kursi tinggi, memutar-mutar alat pindai, memandangi panel sistem. Level toko, LV1. Poin keteraturan, emas 58 poin. Dibutuhkan untuk naik level, 1000 poin. Poin untuk membuka area item khusus, F, baru 58 poin. Para penyintas angkatan ini tidak bisa diandalkan. Aku mencibir. Pintu toko serba ada terbuka lagi. Seorang gadis berbusana tempur hitam melangkah masuk, ransel gunung besar di punggungnya, kapal pemadam di tangannya. Matanya waspada. Begitu melihat barang di rak, ia langsung terpaku. Namanya Su Zai Zai, atlet andalan sekolah. Saat kiamat meletus, ia sedang di sekolah. Bos, ku dengar di sini menerima emas. Dengar dari siapa? Seorang paman berlengan buntung, memberitahu alamat ini sebelum mati. Aku mengangguk. Tampaknya Wang Qiang tidak bertahan. Su Zai Zai membuka ransel gunungnya, penuh dengan gelang emas, kalung, anting, dan emas batangan kecil. Aku menjarah toko emas dekat sekolah. Kupikir benda ini mungkin berguna. Mataku langsung berbinar. Kukeluarkan timbangan elektronik. Semuanya akan kuterima. Aku ingin menukarnya dengan makanan, dan juga senjata. Kapal ini sudah tumpul. 3.500 gram emas. Dikurangi biaya administrasi, saldomu 3.150 poin. Kau menjadi VIP toko ini. Berapa banyak mie instan yang bisa kubeli? Mie instan? Jangan remehkan kekayaanmu. Aku berbalik, mengambil sebuah kotak hitam panjang dari rak paling dalam. Item kelas F, wajan anti suara. Harga 500 poin. Kubuka kotaknya, di dalamnya ada wajan serupa milik Red Wolf. Aku mengetukkannya ke meja, tanpa suara. Benar-benar sunyi. Memukul kepala zombie pun tidak akan bersuara. Di tengah kawanan zombie yang sensitif pada suara, ini artinya pembunuhan senyap. Mata Su Zai Zai membelalak. Aku kembali mengeluarkan sebotol cairan hijau tua. Item kelas F, semprotan kamuflase sejenis. 800 poin. Disemprotkan akan mengeluarkan bau busuk singa busuk. Zombie biasa tidak akan menyerangmu. Bertahan 30 menit. Efek sampingnya, baunya tidak bisa hilang dicuci. Aku ambil semua. Aku tersenyum, memindai kode batang. Total transaksi 1.300 poin. Ada lagi yang diperlukan? Toko ini baru saja kedatangan stocking anti-aus, kemampuan pertahanan setara rompi anti peluru. Tidak perlu. Wajah Su Zai Zai memerah. Beri aku satu dus cola, yang dingin. Tepat saat transaksi hampir selesai, suara raungan mesin terdengar dari luar. Sebuah SUV off-road modifikasi berhenti mendadak. Pintu terbuka, seorang pria berbaju taktis dan kacamata hitam keluar dengan senapan otomatis, diikuti 4 tentara bayaran. Chen Yan, pemimpin markas penyintas terbesar di area ini. Ia melepas kacamatanya, melihat wajan di tangan Su Zai Zai. Sorot matanya berkilat. Gadis muda, tinggalkan emas dan wajannya. Enyah. Su Zai Zai menegang seluruh tubuhnya. Aku meletakkan dus cola. Tampaknya omset hari ini akan melampaui target. Kutekan tombol merah di bawah meja. 4 kamera pengintai di sudut retak, tabung logam putih perak menyembul. Tirai cahaya biru pucat menyelimuti area meja kasir. Chen Yan refleks menarik pelatuk. Suara tembakan, rata-tata, bergema. Peluru yang mengenai tirai cahaya seperti masuk lumpur, meleleh jadi cairan emas menetes ke lantai. Sihir macam apa ini? Matanya melotot. Itu teknologi, kataku dari balik tirai cahaya. Sistem mengaktifkan protokol pertahanan kelas C, pelucutan dan hukuman. 4 batang logam menyemburkan laser merah,
tepat mengenai senjata mereka. Chen Yan dan anak buahnya menjerit kesakitan, menjatuhkan senjata. Senjata-senjata itu seketika berubah menjadi besi tua bengkok, merusak ubin lantai, serangan jahat pada pemilik toko. Aku mengambil kalkulator. Senapan dianggap besi tua. Setiap orang, tinggalkan satu jari, atau bayar uang tebusan 500 poin. Chen Yan tiba-tiba tenang, sorot matanya menjadi licik. Aku akan bayar. Ia merenggut rantai dan cincin emasnya, lalu memerintahkan anak buahnya menyerahkan semua perhiasan emas. Ini bukan cuma ganti rugi. Sisanya, belikan benda yang bisa membuatku lebih kuat. Aku menyingkirkan tirai cahaya. Setelah dipindai, aku berkata, sisa 4.200 poin. Menginginkan wajan seperti milik Su Zaizai, sudah habis terjual. Rekomendasikan ini. Kuambil satu kaleng hijau bergambar bayam di atasnya. Barang konsumsi kelas F, bayam kaleng Popeye, versi sederhana. 1.000 poin per kaleng. Dimakan, dalam 10 menit kekuatan berlipat ganda, rasa sakit hilang, kulit mengerah seperti baja. Beri aku 4 kaleng. Napas Chen Yan memburu. Setelah transaksi selesai, sebelum pergi, ia berkata, penjaga toko, semua emas di sekitar sini akan segera jadi milikku. Simpan baik-baik barangmu. Aku melambaikan tangan. Setelah ia pergi, aku menatap Su Zaizai. Bisnis toko semakin ramai. Aku kewalahan sendiri. Kau tidak punya tempat pulang. Aku tawarkan pekerjaan, perapi barang merangkap keamanan, gratis makan dan menginap, gaji 10 poin per hari. Mau atau tidak? Su Zaizai menatap langit malam di luar dan para zombie, air matanya hampir jatuh. Mau, bos? Aku mau. Rapikan dulu keripik kentang itu. Si gangguan obsesif-kompulsif tidak suka barang miring. Aku memasang headphone lagi. Toko serba ada kiamat ini baru buka 2 hari. Kabar bahwa cukup dengan emas bisa menukar logistik sudah menyebar liar di kalangan penyintas. Sampai anak buah Chen yang menelan bayam kaleng di tengah pasukan zombie, lalu merobek 3 zombie mutan dengan tangan kosong. Semua orang jadi tergila-gila. Emas, benda yang dulu disia-siakan bagai kerikil, kini menjadi tiket menuju surga. Pagi harinya, antrean panjang sudah mengular di depan toko. Su Zaizai memakai seragam staf, memegang wajan anti suara, menjaga ketertiban. Antre, jangan menyerobot, si botak itu, tarik kembali kakimu. Di antrean beragam orang, penyintas biasa, perusuh, dokter. Begitu melangkah masuk toko, mereka semua langsung jadi penurut. Di tiang lampu depan pintu tergantung beberapa mayat hangus. Mereka adalah pencuri yang semalam mencoba merusak gembok, disetrum mati oleh sistem dengan listrik tegangan tinggi. Aku sibuk tak terkira. Arloji emas, dikurangi kotoran, 12 poin. Gigi emas, kemurnian lumayan, 8 poin. Emas batangan, 300 poin. Suara, bip bip bip, alat pindai tak henti-henti. Emas menjelma aliran cahaya, masuk ke mesin kasir. Angka di panel sistem melesat naik. Poin keteraturan, 890.000. Seorang wanita kurus kering menggendong gadis kecil 7-8 tahun, menyela ke depan meja kasir. Lengan gadis kecil itu ada bekas cakaran, lukanya menghitam, bernanah. Orang-orang di sekitar segera menjauh. Wanita itu menangis, mengeluarkan sepasang gelang emas naga Phoenix dan gembok emas. Ini hadiah 1 bulan putriku. Kumohon, selamatkan dia. Pemindaian sistem menunjukkan virus sudah menyerbu kelenjar getah bening, 2 jam lagi akan berubah. Obat biasa tidak bisa menyelamatkannya, kataku, lalu menunjuk ke arah rak khusus. Item kelas D, penawar virus zombie, pembersih darah. Digunakan dalam 4 jam setelah infeksi. 500 poin. Aku meletakkan perhiasan emasnya di atas timbangan. Berat total 120 gram, setara 108 poin. Kurang banyak, wanita itu roboh putus asa. Tepat saat itu, Chen Yan berjalan masuk dengan cerutu di mulut. Anak buah di belakangnya memanggul ransel penuh emas. Ia meletakkan sebongkah emas batangan di atas meja. Biayanya kutanggung. Nanti suruh dia kerja cuci baju di markasku untuk bayar utang. 500 gram emas batangan, 450 poin. Ditambah 108 poin sebelumnya, cukup. Kuambil sebuah suntikan biru, kulempar ke wanita itu. Suntikan langsung ke jantung. Reaksi dalam 10 detik. Wanita itu menusukkan jarum ke dada putrinya dengan tangan gemetar. Garis hitam di lengan gadis kecil itu surut, napasnya kembali stabil. Seisi ruangan riuh rendah. Pandangan padaku penuh ketakjuban. Penjaga toko, jangan tutup omonganmu, aku punya suara besar. Chen Yan, anak buahnya seraya menyeret lebih dari 10 kati emas. Aku mau beli senjata dalam jumlah besar. Kudengar di sini ada pistol peluru tak terbatas. Selamat. Poin keteraturan menembus 1000. Level toko naik. Membuka area hunian LT2. Area item tempur kelas C radius pertahanan diperluas hingga 50 meter. Sudut bibirku terangkat. Dari rak kelas C, kuambil sepucuk revolver putih perak. Item kelas C, revolver, penjudi tak terbatas. Peluru tak terbatas. Setiap 6 tembakan, pasti macet. Pengguna mendapat sengatan listrik ringan sebagai hukuman. Kau berani bertaruh, Chen Yan? Sorot matanya membara. Laozi paling suka bertaruh. Seiring naiknya level toko, luasnya berlipat ganda. Bertambah rak barang dan area makan. Tapi masalah muncul, emas mulai tidak mencukupi. Toko emas di sekitar telah dikosongkan Chen Yan. Perhiasan emas di permukiman warga juga sudah dijarah habis. Hari itu,
Pelanggan toko jelas berkurang. Seseorang menyodorkan kacamata baca berbingkai benang emas. Bos, boleh tukar sebutir mantou? Kandungan emas 0,01 gram. Sistem tidak menerima. Sistem, bagaimana kalau emas habis? Emas adalah materi pemadat keteraturan dunia lama, medium satu-satunya penekan virus zombie. Jika emas permukaan menipis, pandu penyintas menjelajahi brankas ban, museum, atau berburu zombie varian benih emas untuk memperolehnya. Zombie varian benih emas? Saat aku masih bingung, Suzaizai berlari masuk terengah-engah. Tubuhnya berlumuran darah hitam. Bos, di luar ada zombie emas. Aku berjalan ke pintu kaca. Matahari tengah hari menyilaukan. Di ujung jalan, seekor zombie setinggi 2,5 meter berjalan pelan. Ototnya menonjol, kulitnya kuning emas gelap. Di dadanya melekat setengah batang emas yang meleleh. Zombie biasa menyingkir menghindar. Peringatan, terdeteksi mutan khusus, penelan emas LV. Mengandung elemen emas keteraturan kemurnian tinggi di dalam tubuh. Dibunuh akan menjatuhkan kristal biologis kemurnian tinggi. 5.000 poin. Mataku berbinar. Tepat saat itu, iring-iringan mobil Chen Yan tiba. Ia mengacungkan penjudi tak terbatas, menembak. Peluru mengenai dada penelan emas, hanya memercikan bunga api. Penelan emas terpicu amarah, menyerbu bagai tank. Chen Yan berteriak, lari. Benda ini kebal senjata tajam dan peluru. Aku malah tidak lari. Entah kapan sebilah pengeras suara ada di tanganku. Misi darurat berhadiah, bunuh penelan emas. Bawa bongkahan emasnya ke toko. Hadiah, reagen penguat gen kelas C, serum setara fisik Captain America, dan kartu VIP bebas antre seumur hidup. Kalimat ini menyulut kegilaan semua orang. Chen Yan menghentikan langkah, sorot matanya beringas. Kekayaan dicari dalam bahaya. Serbu. Sebuah perburuan meletus di depan toko. Aku menarik kursi, duduk di balik pintu, menonton sambil memegang teh hangat. Apapun yang terjadi, pemenangnya selalu bandar. Demi serum penguat, Iron Bull, anak buah Chen Yan, menelan bayam kaleng. Ototnya membengkak, kulitnya hijau tua. Ia mencabut hidran pemadam, menghantamkannya ke belakang kepala penelan emas. Percikan api beterbangan. Penelan emas sama sekali tidak terluka. Penelan emas menoleh, tangannya mengeras bagai pedang, menyapu. Iron Bull terpotong di pinggang. Tubuh bagian atasnya terpental belasan meter. Chen Yan, gigi terkatup, melepaskan 5 tembakan. Peluru menghantam batangan emas di dada penelan emas, membuatnya mundur 3 langkah. Darah emas mengucur. Ia menarik pelatu ke-6. Klik, arus listrik biru menjalari sekujur tubuhnya. Ia roboh kejang-kejang. Notifikasi sistem, penjudi tak terbatas memicu efek negatif. Pengguna lumpuh 30 detik. Aku tak kuasa menahan tawa, menyemburkan teh. Penelan emas kian murka, menyerbu masuk kerumunan. Golok dan pedang menebasnya, bilahnya tumpul. Bom molotov hanya menghitamkan kulitnya. Ia meraup seorang penyintas, memasukkannya ke mulut. Suara tulang diremukan terdengar jelas. Saat semua orang hampir putus asa, Suzaizai menginjak mobil rongsokan, melompat ke udara. Kedua tangannya menggenggam wajan anti suara. Meminjam gravitasi tubuh yang jatuh, ia menghantamkan wajan ke tempurung kepala penelan emas. Tanpa suara sedikit pun. Seluruh energi kinetik berubah menjadi gelombang kejut fisik, merembes masuk ke tengkorak penelan emas. Gerakannya terhenti. Bola mata emasnya meledak. Tubuh besarnya roboh tegak lurus. Keheningan meliputi semua. Semua orang menatap wajan di tangan Suzaizai. Aku bertepuk tangan, melangkah keluar toko. Sorot mataku menunjukkan persetujuan. Kerja bagus. Fisika masih berguna di zaman kiamat. Alat pindai kusapukan ke dada mayat itu. Seberkas cahaya emas masuk ke alat pindai. Berhasil mendaur ulang kristal keteraturan kemurnian tinggi. Aku mengeluarkan sebatang tabung reaksi biru tua, melemparkannya ke Suzaizai. Reagen penguat gen kelas C diminum, bisa angkat motor dengan satu tangan. Chen Yan pulih dari kelumpuhan. Matanya semerah mata kelinci, tapi ia tak berani macam-macam. Bos Su, wajan ini, kalau nanti ada stok lagi, berapapun harganya, aku beli. Setelah insiden penelan emas, toko serba ada kiamat benar-benar menjadi legenda. Suzaizai, setelah meneguk reagen penguat, mampu membengkokkan batang baja dengan tangan kosong. Ia diangkat menjadi kepala keamanan. Tak ada lagi yang berani membuat onar. Aku memandangi panel sistem. Level toko, 5800 10.000 poin. Memperoleh inti konversi emas, cacat. Membuka prototipe toko cabang, mesin penjual otomatis fully automatic. Mesin penjual ini dilengkapi perisai pertahanan kelas B dan program penghancuran diri. Perusakan dengan kekerasan akan memicu ledakan plasma dalam radius 20 meter. Cukup kejam. Aku menyusun rencana ekspansi. Toko meluncurkan paket rakyat jelata, perangkap pemikat zombie sekali pakai, 50 poin. Memutar lagu, Little Apple, untuk memikat zombie, lalu meledak. Biskuit kompresi rasa daun bawang, 10 poin. Tahan lapar 3 hari. Efek samping, ingin bertengkar. Sore itu, iring-iringan mobil jeep hijau militer berhenti di depan toko. Belasan tentara menyebar berjaga-jaga. Seorang pria parubaya bermata satu masuk, dengan tanda pangkat militer dunia lama di bahunya. Komandan Lei. Suzaizai menghalanginya. Komandan Lei tidak marah, hanya dia mengantre di barisan belakang. Saat tiba gilirannya, ia mengeluarkan sebuah kartu hitam, meletakkannya di meja. Kartu akses dan kode brankas Bank Federal Pusat Kota. Di dalamnya, setidaknya 3 ton emas. Aku butuh banyak senjata, untuk menghabisi orang-orang gila di penjara utara kota. Mereka menangkap penyintas untuk dijadikan umpan zombie. Aku mengambil kartu hitam itu, memindainya. Verifikasi berhasil. Perkiraan emas, 3,5 ton. Syaratnya, tanyaku. Emas dalam kartu ini,
Kau harus ambil sendiri. Aku tidak bertanggung jawab soal transportasi. Pria bermata satu, Lei Chen, berbicara dengan suara berat. Sebagai gantinya, setengah dari persenjataan di dinding ini, ku bawa pergi. Setuju, aku menjentikan jari. Detik berikutnya, dinding retak, memperlihatkan area khusus persenjataan. Senapan Gatling peluru tak terbatas versi 5.000 butir. Granat daya ledak tinggi atribut suci. Eksoskeleton militer kelas sipil. Mata satu komandan Lei langsung berbinar. Itu reaksi naluriah seorang tentara melihat senjata bagus. Transaksi ini, aku tak hanya dapat 3 ton emas, tetapi juga alasan tepat untuk menempatkan mesin penjual otomatis di pusat kota. Mengantar kepergian komandan Lei, stop toko kosong setengahnya, tapi itu tertukar dengan keuntungan masa depan yang besar. Malam semakin larut. Aku mematikan papan nama usaha, menggantungkan papan, dalam pembekalan, membereskan pendapatan. Su Zai duduk di meja kasir, makan mie instan. Bos, jadi kita benar-benar ke pusat kota? Tempat itu sarang zombie busuk menumpuk. Kekayaan dicari dalam bahaya, jawabku, mengelap alat pindai. Dan aku selalu merasa, di balik sistem yang mendaur ulang emas ini, tersimpan rahasia. Kemunculan penelan emas terlalu kebetulan. Tiba-tiba, tulang punggungku terasa dingin, seperti diawasi ular berbisa. Sistem, pindai sekitar. Radius 50 meter, adakah target musuh? Tidak ada objek anomali. Tidak mungkin, bukan di sekitar sini. Aku keluar dari pintu toko, menatap ke arah puncak gedung perkantoran terbengkalai 2 km jauhnya. Seberkas pantulan cahaya redup, sekilas lalu menghilang. Itu pantulan dari teropong zoom tinggi. 2 km dari sana, di puncak Empire State Building, seorang pria berjas putih meletakkan teropongnya. Di sampingnya, seekor monster menyerupai macan tutul berlapis sisik hitam berjongkok. Pria itu menegakkan tubuhnya. Sampaikan perintah, belokkan gelombang zombie. Targetkan toko serba ada itu. Di dalam toko, aku bersin. Su Zai menjulurkan kepala. Bos, kenapa? Tidak apa-apa. Rasanya cuaca akan berubah. Aku menatap langit malam yang pekat. Awan mulai mengumpul. Bersiap, besok pagi, kita langsung ke pusat kota. Kalau tidak, mungkin tak akan ada kesempatan memasang mesin penjual lagi. Aku menutup pintu kaca. Lonceng angin berdentang, suaranya merambat jauh di malam yang sunyi. Pagi hari, aku berdiri di depan toko. Di belakangku, sebuah truk pengangkut berat memuat mesin penjual otomatis. Su Zai duduk di kursi penumpang, menghisap permen lollipop keberanian. Menghilangkan rasa takut, 5 poin. Iring-iringan mobil komandan Lei mengawal di depan. Baru berjalan 2 km, jalan utama sudah diblokade rapat oleh zombie. Mereka tegak bagai tembok daging dan darah. Ada yang memimpin mereka, suara komandan Lei memecah dari radio. Aku mengeluarkan sebuah benda berbentuk radio jadul. Item kelas D, siaran lalu lintas Musa. Memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi, menghalau zombie dalam radius 500 meter. Durasi 5 menit. Efek samping, suara penggabung kayu, polusi mental irreversibel pada manusia. Semua orang sumpal telinga, perintahku lewat radio. Lalu, kutekan tombolnya. Bunyi memekakan meledak dari pengeras suara di atap mobil. Gelombang zombie seperti air bah ketakutan, dengan liar melarikan diri ke segala arah, membuka lorong selebar 5 meter. Iring-iringan mobil menangkap kesempatan, melesat masuk ke pusat kota. Sebelum gelombang zombie kembali menutup, kami sudah berhasil masuk ke alun-alun finansial, tempat Bank Federal berdiri. Kami memindahkan mesin penjual ke depan pintu bank, membuka kain penutupnya. Sebuah mesin putih perak yang syarat nuansa fiksi ilmiah menampakkan diri. Mesin penjual otomatis fully automatic cabang 001. Belum aktif. Membutuhkan 1000 gram emas untuk memulai. Komandan Lei, sekarang giliranmu. Aku menunjuk lubang investasi di mesin itu. Komandan Lei, tanpa bicara, mengeluarkan sebatang emas dan memasukkannya. Detik berikutnya, mesin itu seketika menyala. Aktivasi cabang berhasil. Sistem pertahanan daring. Tirai cahaya biru pucat mengembang, menyelimuti pintu masuk ban. Tepat saat itu, dari dalam ban, terdengar raungan rendah tertahan. Tanah bergetar sedikit. Rupanya si tuan tanah tidak menyambut kita. Ujarku, menyipitkan mata, menatap ke lorong dalam yang gelap pekat. Bersamaan dengan raungan itu, pintu kaca anti peluru ban hancur berkeping-keping. Seekor monster gempal meremas keluar. Perutnya seperti balon udara panas, tanpa kulit, ototnya merah tua. Mulutnya memakan 3/4 bagian wajah, penuh dengan gigi spiral. Dalam perutnya yang transparan, terlihat tumpukan sisa logam. Peringatan, bertemu dengan pemutus listrik, Sirakus LV. Karakteristik, melahap logam, mengubah jadi zirah, mendambakan emas. Kelemahan, area perut bagian dalam. Tembak, Komandan Lei mengacungkan senapan Gatling. Hujan peluru menghujani Sirakus. Tapi monster itu hanya membuka mulut lebar-lebar, menyedot. Semua peluru terhisap masuk ke mulutnya, dikunyah. Warna merah di perutnya semakin membara. Sirakus mengunci target pada mesin penjual otomatis, menyerbu bagai gunung daging. Su Zai berteriak, "Bos, masih mau ke cabang?" Aku dengan tenang mengoperasikan layar mesin penjual. Menaikkan perangkap kelas C perjamuan terakhir si serakah. 1 poin. Bom antimateri mampat konsentrasi tinggi, berkedok emas batangan. Bila dicerna asam lambung, akan menghasilkan lubang hitam mikro. Su Zai memasukkan sebuah anting emas. Mengambil emas batangan yang jatuh, dengan segenap tenaga, melemparkannya ke mulut Sirakus. 3 detik kemudian, perut Sirakus mengerut hebat. Warna merah berubah jadi hitam. Ia menggeliat kesakitan. Tubuhnya runtuh ke dalam. Akhirnya, dengan suara, pop, ia lenyap. Di tanah, hanya tersisa sebutir manik hitam.
Aku memungut manik itu. Mendeteksi kristal mutan konsentrasi tinggi. Dapat membuka fungsi khusus. Bersihkan area. Masuk ke brankas, perintahku datar. Pasukan kecil Komandan Lei membersihkan zombie biasa di dalam ban. Kami akhirnya berdiri di depan pintu raksasa logam brankas bawah tanah. Komandan Lei menggesek kartu hitam, memasukkan kode. Pintu besar itu perlahan terbuka. Emas batangan dan koin emas bertumpuk bagai gunung, memancarkan cahaya keemasan. Terdeteksi materi keteraturan jumlah masif. Sedang mendaur ulang. Aku mengangkat alat pindai, mengaktifkan pemindaian area luas. Emas batangan berubah menjadi aliran cahaya emas, masuk ke dalam antarmuka sistemku. Poin, WOI 10.000, 200.000, level toko naik LV. Membuka otoritas inti. Rekonstruksi keteraturan regional. Saat bongkahan emas terakhir lenyap, sebuah suara ringkih bergema di benakku. Akhirnya, cukup energi untuk memulai. Siapa? Aku menoleh dengan cepat. Semua orang seolah tak mendengarnya. Tampaknya hanya aku. Aku adalah sistem, host sebelumnya. Perancang firewall dunia. Suara itu bergema. Virus zombie adalah data rusak dari kode yang kacau. Emas adalah pembawa konsensus nilai manusia, itulah keteraturan. Menarikmu mendaur ulang emas adalah mengekstrak kekuatan keteraturan, menambal kode dasar dunia yang runtuh. Semua item dan senjata adalah aturan yang ditulis dengan kekuatan keteraturan. Ada yang mencegah perbaikan, membimbing virus berevolusi, ingin memformat ulang dunia. Hati-hati pada pria berjas putih. Suara itu terhenti tiba-tiba. Aku tersadar. Punggungku basah oleh keringat dingin. Tepat saat itu, tanah berguncang hebat. Dari radio terdengar jeritan para penjaga. Aku berlari kencang keluar dari brankas. Melihat alun-alun finansial sudah ditenggelamkan lautan zombie. Radio kembali memekik, suara Komandan Lei panik. Bos, keadaan buruk. Semua zombie di kota ini datang. Perisai mesin penjual hampir tidak tahan. Dari puncak Empire State Building, seberkas sinar merah mengunci gedung ban. Tampaknya dia tidak ingin kita pergi membawa keteraturan. Aku menggenggam alat pindai. Sistem, gunakan 100.000 poin. Aktifkan mode benteng perang. Mengonsumsi 100.000 poin. Mode benteng perang diaktifkan. Mesin penjual otomatis mengeluarkan raungan. Lempengan logam melipat dan merentang. Dalam 5 detik, berubah menjadi benteng baja melingkar setinggi 5 meter dan selebar 10 meter. Di puncaknya, muncul 4 pucuk meriam otomatis laras ganda. Di kedua sisinya dipenuhi lubang peluncur. Di tengah, lubang investasi dan layar sentuh tetap dipertahankan. Selamat datang di cabang temporerku, semuanya. Aku berdiri di atas panggung komando, memegang kopi panas. Tempat ini sekarang adalah yang terkokoh di kota ini. Gelombang zombie seperti tsunami hitam menghantam perisai cahaya. Zombie terbakar oleh tirai cahaya, berdesis, namun tetap maju bergelombang. Bos, peluru tidak cukup, teriak Komandan Lei. Su Zai Zai pun berteriak, wajah nanti suara. Hiyah, menepi seekor zombie penjilat. Kalau tidak ada peluru, beli saja. Aku menunjuk layar sentuh. Promo masa perang. Emas, bongkahan emas dari zombie, semua bisa diisi ulang. Peluru otomatis terisi penuh. Komandan Lei menangkap seekor zombie mutan, mengorek bongkahan emasnya, melemparkannya ke lubang investasi. Ding! Rantai peluru Gatling terisi penuh. Bersamaan dengan itu, di puncak Empire State Building, pria berjas putih menyaksikan pemandangan ini. Gelas anggur merah di tangannya remuk tergenggam. Menggunakan kekuatan keteraturan untuk melawan kekacauan. Ia tertawa dingin. Sorot matanya keji. Menarik, tapi kau pikir, uang benar-benar bisa menyuap dewa? Keluarkan tiran. Atas perintahnya, dari belakang gelombang zombie, tanah merekah. 3 monster raksasa setinggi 10 meter berdiri. Terbuat dari jahitan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Lengannya adalah laras meriam tank. Kepalanya ditempeli penerima sinyal. Peringatan, terdeteksi senjata biologis kelas pengepungan, Tirant LV. Jumlah, 3. 3 peluru meriam gas beracun menghantam perisai cahaya. Cahayanya meredup setengah. Peringatan, perisai akan hancur pada bombardemen berikutnya. Aku meletakkan cangkir kopiku. Menatap ke dalam brankas, ke beberapa ton emas yang belum sepenuhnya dikonversi. Tampaknya, bisnis kecil-kecilan tak bisa dilanjutkan. Kalau begitu, main besar sekalian. Aku memasukkan kartu hitam berisi data 3,5 ton emas ke dalam slot inti. Sistem, all-in. Beli item, pukulan dewa. Paket langit versi sekali pakai. Transaksi dikonfirmasi. Menginvestasikan 3,5 juta poin keteraturan. Unduhan tambalan dewa selesai. Detik berikutnya, langit terbelah oleh celah raksasa. Pilar cahaya emas berdiameter 1 km turun dari langit, menyelimuti alun-alun finansial. Di dalam pilar cahaya, tubuh tiran mulai tanggal dan lapuk. Semua zombie hancur berkeping-keping menjadi fragmen kode hijau. Di kejauhan, di puncak Empire State Building, pria berjas putih menjerit kesakitan. Separuh tubuhnya langsung menghilang menjadi data. Hanya tersisa 1 lengan dan setengah kepala. Dengan berantakan, ia merangkak masuk ke selokan, melarikan diri. 10 detik kemudian, cahaya emas lenyap. Alun-alun kosong melompong. Hanya tersisa benteng perang yang masih mengepulkan asap hitam. Komandan Lei dan Su Zai Zai terpaku membatu. Aku duduk terkulai di kursi. Wajahku pucat pasi, tapi sorot mataku tetap angkuh. Ini namanya hak istimewa pemain RMB. Pertempuran itu kemudian dikenal sebagai Pertempuran Fajar. Aku menukar 3,5 ton emas dengan kedamaian sementara bagi kota ini. Dalam radius 10 km, tak ada lagi zombie yang mendekat.
3 hari kemudian, toko serba ada kiamat naik level menjadi toko serba ada kiamat. Lantai 1 area rakyat jelata. Lantai 2 area butik. Lantai 3 area persenjataan. Lantai atap, kantor pribadiku. Su Zai mengenakan seragam tempur terbaru, memimpin para penyintas mengangkut barang. Ia sudah menjadi kakak tertinggi di sini. Aku duduk di depan jendela dari lantai ke langit-langit, memandangi kerumunan yang sedang membangun kembali keteraturan di bawah. Panel sistem menampilkan, level toko, LV maksimum, persiapan. Stok emas, 0. Misi fase selanjutnya, pembukaan toko rantai antar dimensi. Memulai, bos, Komandan Lei mau memesan Zira Hexoskeleton. Tanya, bolehkah berutang dulu? Su Zai mendorong pintu masuk, memegang laporan. Sama sekali tidak boleh berutang. Aku berbalik, menatap Su Zai. Katakan padanya, di luar kota masih ada puluhan brankas kota yang belum dibuka. Kalau mau lebih kuat, pergilah bekerja. Oh ya, pria berjas putih itu belum ditemukan. Hanya ditemukan secari kertas di selokan. Aku tersenyum, mengambil alat pindai yang telah naik kelas menjadi emas, menembak ke arah langit kosong. Sekuat apapun versi berubah, aturan bahwa hanya dengan mengukir emas kau bisa menjadi kuat, tidak akan berubah. Aku menggantung papan nama, berkilau di bawah sinar senja. Toko serba ada kiamat. Hari ini, stok opname selesai. Besok, buka seperti biasa. Selamat datang. 1 bulan setelah stok opname, aku tidak tinggal diam. Sistem di area inti lantai atas sedang lahap emas, membentuk sebuah gerbang cahaya pusaran biru. Di luar, progres perbaikan keteraturan, 99,9%. Sistem toko rantai antar dimensi, versi beta, akan segera daring. Bos, kau sudah menatap mesin cuci besar itu selama 3 jam. Su Zai masuk membawa buah. Ini lift menuju pasar baru. Sorot mataku berkobar dengan ambisi. Bukan kota sebelah, tapi alam semesta lain. Su Zai baru saja hendak membantah, tiba-tiba gerbang cahaya bergetar hebat. Gelombang tekanan mengerikan beraroma darah menyembur keluar. Alarm meraung. Peringatan. Terdeteksi penyusupan ilegal. Tingkat energi, era jarum perbaikan. Puncak master. Membawa batu roh kemurnian tinggi. Dapat dikonversi menjadi poin keteraturan. Mendengar, batu roh, tatapan mataku langsung tajam. Bersiap menyambut tamu. Dari dalam gerbang cahaya, sebuah tangan berlumuran darah meraih karpet. Seorang pemuda berjubah tahu compang-camping dan pedang patah terguling keluar. Sekujur tubuhnya penuh luka, dadanya ada bekas hangus hitam. Ia waspada menatap kami semua. Di manakah ini? Alam hantu neter? Su Zai mengangkat wajan anti suaranya. Bos, cosplaynya lumayan mirip. Aku berjalan ke hadapan pemuda itu. Senyum profesional yang palsu. Selamat datang di toko serba ada segala dunia, cabang 001. Saudara tahu, dahimu hitam pekat. Umurmu tak akan panjang. Pil pemulih jiwa 9 putaran dan jimat pelindung dari toko ini, hanya butuh sedikit batu roh untuk ditukar. Pemuda itu ragu-ragu, menoleh ke gerbang cahaya. Seperti ada sesuatu yang akan mengejarnya. Ia mengeluarkan sepotong batu roh yang berkilau. Selamatkan aku nyawaku. Terdeteksi kristal keteraturan kemurnian tinggi. Nilai 1 miliar poin. Senyumku semakin lebar. Setuju. Dinding retak, memperlihatkan area khusus teknologi kultivasi sejati. Gatling rune, versi lacak hantu. RPG, rompi lembut kawat nano emas. Su Zai, ambilkan dia 1 paket balas dendam. Aku menatap gerbang cahaya yang bergetar. Sorot mataku bergairah. Membuka peta baru, tidak hanya harus menjarah, tapi juga merambah. Sistem memberi notifikasi. Mohon likes, subscribe,